Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu dan bapak jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, malam yang keempat, sudah 3 hari kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita, mulai dari puasanya, kemudian sholat tarawihnya, witirnya, tahajudnya, tilawah, zakat, infak, sedekah, dan amaliyah Ramadan yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya Allah selalu curah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, izinkan di kultum kesempatan malam hari ini, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan sebelumnya, 10 menit ke depan Nyai menyampaikan terkait dengan hikmah puasa Ramadan. Ibu dan bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, pepatah Arab mengatakan likulli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu dipastikan ada hikmahnya. Tentu begitupun puasa Ramadan yang kita lakukan, tentu ada hikmahnya bagi kita yang menjalankannya. Banyak terkait dengan hikmah puasa Ramadan, namun di kesempatan kultum ini izinkan hanya 3 yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, hikmah dari puasa Ramadan adalah melatih diri untuk terbiasa bisa menahan hawa nafsu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan puasa yaitu al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyati. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Yang membatalkan itu ada yang membatalkan secara fikih, juga ada yang membatalkan pahala puasanya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyati. Jadi menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar, dari mulai imsak sampai dengan ghurubis syamsi, terbenamnya matahari atau waktu maghrib, ma'an niyati, tentu disertai dengan niat. Hadirin rahimakumullah, al-imsaku anil muftirat, menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Sekali lagi para ulama menafsirkan kita harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan, baik secara fikih maupun hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kita sudah mafhum
hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya makan, minum di siang hari, berhubungan suami istri di siang hari, dan lain sebagainya. Adapun yang membatalkan puasa dalam sebuah keterangan diantaranya adalah yang pertama al-kidhbu, berkata dusta. Jadi ketika kita sedang berpuasa kemudian kita berdusta, berkata tidak jujur, maka dipastikan pahalanya sia-sia. Pahalanya sia-sia, namun secara fikih tetap tidak membatalkan puasa. Yang kedua al-ghibah, mencaci maki, menceritakan aib orang lain, itu pun sama, dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian waliyaminul gamus, ya, sumpah palsu. Kemudian wan namimah, mengadu domba. Kemudian wan naddur bisyahwat, juga melihat dengan penuh rangsangan, dengan penuh syahwat, itu pun dapat membatalkan pahalanya puasa. Oleh sebab itu maka dengan puasa Ramadan ini bagaimana kita untuk bisa menahan diri min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Memang hal ini sesuatu yang bukan hal mudah. Ya, perlu proses, perlu latihan, ya. Apalagi yang tidak terbiasa bisa menahan diri, sulit rasanya. Oleh sebab itu dengan puasa ini bagaimana kita dilatih, ya. Kita ketika sedang berpuasa harus menahan makan, di siang hari harus menahan dahaga, di siang hari tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Dengan latihan seperti itu, insya Allah puasa yang kita lakukan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan emosi, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan sebaik-baiknya. Karena nafsu bukan untuk dimatikan, karena hawa nafsu bukan untuk dihilangkan, tapi bagaimana diminimize, kemudian dilatih, ya, agar menjadi lebih baik, agar tidak merugikan diri kita sendiri. Itu yang pertama, hikmah dari puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan yang kita lakukan adalah untuk mengajarkan kita memiliki nilai kepekaan sosial. Karena berbicara masalah puasa bukan hanya berbicara masalah hubungan hamba dengan Tuhannya, bukan hanya hubungan kita sebagai manusia dengan Sang Khalik Allah, tetapi ingat, di dalam puasa juga ada hubungan antar hamba, antar sesama kita dengan sesama manusia. Oleh sebab itu maka dengan berpuasa ini bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, khususnya oleh orang-orang yang tidak seberuntung kita. Bagaimana kita bisa merasakan mereka kelaparan, mereka makan pagi, kadang siang tidak, mereka menggunakan pakaian seadanya karena ketidakcukupan, karena kekurangannya. Sehingga bagaimana ketika kita sedang berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, menahan dahaga, bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Oleh sebab itu maka Ramadan adalah sahrul jud. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Bagaimana ketika kita berpuasa, kemudian kita memiliki kelebihan harta, maka saat yang tepat kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang secara ekonomi mereka di bawah kekurangan, di bawah garis kemiskinan, sehingga kita bisa membantu mereka karena kita merasakan apa yang mereka rasakan. Dan ini menjadi lahan, menjadi ladang amal ibadah kita untuk berbagi dengan mereka, para yatim, para du'afa, dan orang-orang
yang tidak mampu. Hadirin rahimakumullah, di setiap masjid seperti halnya saya lihat di situ di spanduk ada jis, zakat, infak, sedekah. Mungkin di awal sudah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya bagaimana persiapan Ramadan ini, di antaranya adalah i'dadud mal, persiapan harta, persiapan materi. Kenapa kita harus mempersiapkan materi yang lebih? Intinya bukan untuk konsumtif, bukan untuk makan yang enak, bukan untuk itu dan ini, bukan untuk beli pakaian lebaran, bukan untuk beli kue dan lain sebagainya. Tapi kita harus mempersiapkan harta, uang, materi yang lebih. Karena di bulan Ramadan ini, ketika kita melaksanakan zakat, infak, sedekah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Sekali lagi, bagaimana dengan puasa yang kita lakukan ini? Lahirlah rasa empati di dalam diri kita. Kita bisa berbagi dengan sesama sehingga melahirkan kepedulian sosial yang tinggi dalam diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, salah satu di antara hikmah puasa adalah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang bagaimana yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Tentu ada syaratnya. Ada sesuatu yang harus kita penuhi. Tidak semua orang ketika dia melaksanakan ibadah puasa lalu dia menjadi otomatis menjadi orang yang bertakwa. Tidak perlu proses. Harus ada yang harus kita penuhi. Di antaranya satu, puasanya harus memenuhi syarat rukun. Tidak cukup hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau puasanya hanya cukup menahan lapar dan dahaga, maka dipastikan tidak akan mencapai derajat orang yang takwa. Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atsh. Tidak sedikit orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Karena memang dia tidak tahu tentang ilmunya, rukunnya, syaratnya. Sehingga puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Insya Allah dengan tahu syarat rukunnya, bahkan tentang fikih amaliyah Ramadan, insya Allah puasa kita akan mencapai derajat takwa. Lalu apa lagi? Agar puasa yang kita lakukan mencapai derajat takwa, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah, maka puasa yang kita lakukan jangan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita pun bisa berpuasa seluruh anggota tubuh kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita, sebagaimana disampaikan tadi dalam sebuah keterangan di awal, ya, bagaimana kita menjaga lisan jangan sampai gemar untuk berdusta, namimah, mengadu domba, mencaci maki. Kemudian menjaga mata, menjaga pandangan. Jangan pernah mudah dengan sumpah, apalagi sumpahnya sumpah palsu. Maka ketika kita tidak bisa menjaga itu semua, ketika kita hanya bisa menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita, maka dipastikan puasanya tidak akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, agar puasa kita dapat menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka tentu laksanakan seluruh amaliyah Ramadan kita. Tentu bukan hanya berpuasa Ramadan, tapi amaliyah-amaliyah yang lainnya kita lakukan. Tadarusnya, salat tarawihnya, witirnya, zakat, infak, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan 3 hari dan insya Allah 26 hari ke depan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.